Tidak mungkin aku bisa menuntut Gusti Prabu. Tampaknya beliau masih kasmaran dengan Gusti Ratu Sekarwangi. Tapi bagaimanapun juga, beliau harus tahu. Sejak perbincangan kita malam itu, Galuh tiba-tiba jadi pemurung. Bahkan, dia tidak pernah mau lagi diajak mandi di kolam Taman Sari. Apa mungkin kita telah menyinggung perasaannya? Tapi seingat saya, anak itu tidak mudah tersinggung. Bahkan terkesan masa bodoh dalam segala hal. Mungkin ada sesuatu dari yang kita bicarakan malam itu yang membuat dia teringat sesuatu yang barangkali sangat memukul perasaannya. Kalau tidak salah, saya telah bercerita bagaimana saya mendengar percakapan Nila Saroya dengan Darpasyura yang melarikan diri dari padepokan ayahnya. Mungkin persoalannya itu, Kanda Prabu. Galuh, kata Bibi Emban, dari pagi kamu belum makan? Dari kemarin, hamba tidak nafsu makan, Gusti Dewi. Apa yang mengganggu pikiranmu sebenarnya, Lu? Boleh hamba menyampaikan sesuatu, Gusti Prabu? Kapan aku pernah melarang seseorang untuk menyampaikan sesuatu? Kamu ini ada-ada saja, Lu. Maaf, Gusti. Hamba mau menuntut pertanggungjawaban Gusti Prabu. Apa ada kesalahan yang kulakukan kepadamu selama ini, Lu? Gusti Prabu telah menyebabkan keluarga saya dan juga Padepokan Sugaluh menjadi hancur berantakan. Saya kurang mengerti apa yang kamu maksudkan. Apa mungkin seorang murid tega menghancurkan keluarga gurunya? Apalagi padepokannya. Secara tidak langsung, Gusti Prabulah yang menghancurkannya. Karena Gusti Prabulah yang membawa perempuan jahat itu ke padepokan. Nila Saroya maksudmu? Ya. Dia telah mencuri pusaka dan kitab dari Padepokan Sugaluh. Setelah berhasil menghasut Bopo untuk mengusir Biung dari padepokan. Kemudian menghancurkan hati Bopo dengan mengkhianati cintanya. Semuanya menjadi berantakan. Hamba menjadi sebatang kara tanpa tahu apakah Bopo dan Biung hamba masih hidup atau sudah mati. Aku sendiri tidak pernah menduga bahwa perempuan itu ternyata punya niat yang sangat jahat. Gusti Prabu pernah mengatakan bahwa perempuan itu dan 12 saudara seperguruannya telah dibantai oleh Sudamani. Benar. Menurut pengakuannya, Nila Saroya adalah anggota dari perguruan Halimun Petak yang ada di pegunungan Kendeng lereng utara. Aku bisa mengerti perasaanmu. Dan sebagai murid Sugaluh, aku bertanggung jawab untuk menuntut balas pada perempuan itu. Sebaiknya kamu tetap tinggal di sini. Kamu bisa menemani Gusti Putri tinggal di Kaputren. Terus terang, hamba tidak betah tinggal di sini, Gusti Prabu.
Kehidupan yang serba enak seperti ini malah membuat hamba semakin tersiksa. Apalagi hamba masih belum menemukan pertanda apapun tentang Bapak Empu juga biung hamba. Jadi? Gusti Prabu, Gusti Dewi, hamba ingin berkelana. Hamba juga ingin mencari Kakang Suliwa. Iya, Suliwa. Kemana anak ajaib itu? Kami berdua pernah pergi mencari biung Setiawati ke Pulau Momongan. Bahkan pulau itu telah kami taklukkan. Demang Kalapati yang menjadi bawahan Adipati Sedayu memberitahu bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang nasib biung. Sesudah itu, kami kembali ke Sugalu. Tapi padepokan sudah hancur. Kemudian, hamba berpisah dengan Kakang Suliwa. Hamba menemui Gusti Prabu. Dan Kakang Suliwa mencari Bopo dan biung entah kemana. Kalau memang niatmu sudah bulat, aku tidak bisa menahanmu, Lu. Pesanku, jangan suka meremehkan orang, terutama yang belum kamu kenal. Baik Gusti Prabu, Gusti Dewi. Kamu harus selalu membersihkan kandang si Jalu, supaya si Jalu tidak sakit karena kandangnya kotor. Jangan khawatir, Guru. Tiap pagi dan sore, kandangnya selalu saya cuci. Dan juga kandang-kandang jago Guru yang lainnya. Si Jalu sudah ditawar Gusti Adipati, 2 ringgit emas. Wah, bisa buat beli kuda 10 ekor, Guru. Aku akan menyebarkan uang itu bagi siapa saja yang bisa mencarikan aku, gadis kembar berkulit putih yang lahir pada Wuku Landep. Wah, 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 wah. Memang wah. Dan untuk orang tua gadis itu, akan aku berikan 2 lagi ringgit emas. Maaf, kelihatannya Nini baru ke desa ini. Apa ada larangan orang luar masuk ke desa ini? Saya kira tidak. Saya sendiri bukan orang sini. Mari, Den.
Silakan, Den. Maaf Nini, silakan duduk. Silakan. Kelihatannya Nini keberatan duduk dengan saya. Ah, sudahlah. Pelayan, Nama saya Aditya, dari Pulau Kura-Kura. kalau tidak salah di sana ada padepokan. Pemiliknya seorang pendeta yang bernama Empu Ganggadara, Beliau guru saya, kenalkan. Galuh Parwati. Tapi sekarang beliau lebih memilih diam di pulau, mempelajari Weda. Sebenarnya sudah lama saya ingin menyeberang, mencari pengalaman. Tetapi guru tidak pernah mengizinkan. Kamu melarikan diri? Guru memberi tugas untuk membasmi penjahat-penjahat yang telah menguasai Kembang Jenar. Nini tahu di mana daerah Kembang Jenar? Mau makan apa, Denayu? Iya, tolong buatkan bawal panggang dan sambal belacan. Pakai rawit dan asam jawa. Iya, akan saya sediakan. Kalau Aden? Sama dengan dia, Bu. Iya. Saya tidak bawa uang. Lalu kenapa berani masuk sini? Kenapa pesan makanan? Tadinya saya cuma meminta air minum. Saya sudah bawa bekal, jenang kelapa. Kali ini biar aku yang bayar. Terima kasih sebelumnya. Maaf, kalau boleh tahu, Nini datang dari mana? Sekali lagi, saya Galuh Parwati. Dari Padepokan Sugaluh. Saya putri Empu Mahasyura. Guru saya sering menceritakan tentang Bapak Nini. Maaf atas kelancangan saya di luar tadi. Saya sangat senang berkenalan dengan Nini. Kamu sudah tahu siapa yang akan kamu hadapi di Kembang Jenar? Nini sendiri mau kemana? Panggil saja namaku Galuh. Rasanya aneh dan kaku jika kau menyebutku dengan ini. Iya. Memang lebih enak. Galuh. Nama kamu bagus. Tidak usah memuji. Aku tidak suka. Dan satu lagi, kau bisa merahasiakan asal-usulku, Ditya? Iya. Tapi kamu belum menjawab pertanyaan saya, Galuh. Ya. Aku tidak punya tujuan. Aku sedang berkelana. Begini. Kalau kamu mau, kita bisa bergabung. Kamu tahu Kembang Jenar, kan? Tergantung. Aku belum kenal betul watak dan perilakumu. Tapi tawaran itu cukup menarik. Kita berangkat sekarang. Kamu siap? Siap, Ibu. Yang akan kita hadapi adalah manusia yang kejam dan licik. Dia sebenarnya Denawa yang berwajah manusia. Kamu berani? Berani? Kita berangkat. Ayo, Kakang. Apa tidak sebaiknya Nyai minta izin dulu kepada ayah Nyai? Saya dengar Empu Ranggasuli sedang sakit keras. Ini urusan saya dengan Sudamani. Bukan persoalan perguruan Halimun Petak. Saya tidak suka para tetua akan merecoki urusan ini. Kita berangkat sekarang.
Galuh! Galuh! Bajul buntung! Lamot! Uyun! Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa ini? Kakak! Hah? Kakak! Kakak! Ada apa ini? Kenapa menangis? Ada apa? Apa? Kambingku yang paling kusayang mati. Kemarin, oblong! Ya! SUDAMANI Pendekar Biadab. Sinopsis. Konflik semakin memuncak. Sudamani menunjukkan dirinya sebagai ancaman nyata bagi Malwapati. Angling Dharma harus menentukan apakah ia akan turun tangan langsung, atau membiarkan para ksatria muda membuktikan diri. Alur cerita. Rapat kerajaan digelar. Banyak yang mendesak Angling Dharma untuk menyerang lebih dulu. Namun sang raja memilih menunggu, ingin memahami lebih dalam kekuatan dan motif Sudamani. Sementara itu, Batik Madrim menyusup ke wilayah kekuasaan Sudamani dan menemukan fakta mengejutkan. Sudamani telah membentuk pasukan dari para pendekar buangan dan kriminal dari berbagai kerajaan. Sudamani menguasai ilmu-ilmu kala Aribawa, kekuatan hitam yang mampu memanipulasi energi alam. Namun, penggunaan ilmu ini membuat tubuhnya perlahan-lahan dirasuki kegilaan. Dalam duel puncak yang mendebarkan, Arya Brahma mencoba menantang Sudamani terlebih dahulu tapi gagal dan hampir terbunuh. Saat itulah Angling Dharma akhirnya turun tangan. Pertarungan antara dua pendekar hebat pun terjadi. Dengan ketenangan dan ilmu ajian gelap ngampar, Angling Dharma akhirnya berhasil menghancurkan energi hitam Sudamani. Sebelum mati, Sudamani mengakui bahwa dendamnya berasal dari masa lalu. Ia adalah murid yang dibuang karena ambisi, dan ingin membuktikan bahwa kegelapan pun bisa mengalahkan cahaya. Namun, ia kalah oleh kedamaian hati seorang raja sejati. Episode berakhir dengan Malwapati kembali damai, tapi Angling Dharma sadar bahwa ancaman dari para pendekar sesat tak akan pernah berhenti selama masih ada hati yang dikuasai dendam.